Fenomena menarik baru aja terjadi di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Beritanya langsung viral di jagat internet. Pada Juli 2022 lalu, langit di wilayah tersebut tiba-tiba berubah jadi hijau. Kira-kira ada apa ya? Penyebabnya manusia atau alam tuh? Kita cari tahu yuk. Selasa, 5 Juli 2022, sesaat setelah terjadi badai besar, langit Dakota Selatan, Amerika Serikat masih mendung. Kemudian, penduduk lokal menyaksikan langit berwarna hijau pekat yang belum pernah mereka lihat. Ada yang bilang fenomena ini mirip banget kayak setting di film sci-fi atau horor. Makanya, mereka mulai nyebarin fenomena aneh ini di media sosial. Bahkan, ada yang ngirimin foto nyermin sekaligus estetik lewat Twitter. Semua foto itu diambil di kota Sioux Falls dan beberapa kota lain. Meski kelihatan kayak ada campur tangan sihir, fenomena ini nggak nyermin. Di situ cuma ada permainan cahaya dan atmosfer sederhana. Fenomena yang terbilang langka ini bisa jadi pertanda awal munculnya cuaca buruk. Hal serupa juga terjadi di Dakota Selatan. Beberapa saat sebelum foto itu tersebar di internet, badai petir telah menyapu seantero kota Sioux Falls. Ini juga dikonfirmasi oleh layanan cuaca Amerika Serikat. Badai dahsyat ini bertiup 161 km per jam. Bahkan menurut skala kecepatan angin Beaufort, bencana ini merupakan badai tercepat sekaligus paling destruktif. Skala Beaufort cuma terdiri dari 12 angka dan kekuatan angin maksimalnya dimulai dari 117,5 km per jam. Lalu kenapa kejadian ini nggak mendominasi lini masa pada saat itu ya? Rupanya kejadian ini biasa terjadi di Dakota Selatan. Badai petir memang sering terjadi di Amerika Serikat, terutama saat cuaca panas. Bahkan 1 dari 10 badai petir bisa berdampak serius. Contohnya, badai ini, badai derecho, bisa menyebar luas dan berlangsung lama. Sebetulnya, badai ini merupakan kombinasi dari kumpulan badai petir yang bergerak cepat dengan hujan lebat. Banyak yang bilang badai derecho sekuat tornado, tapi keduanya punya perbedaan. Tornado adalah pusaran angin atau kolom udara yang berputar. Biasanya diameternya sekitar 152,4 meter, tapi ada juga yang mencapai 4 km. Pasti ngeri banget kan kalau kita dikepung tornado? Intinya, tornado itu berputar dan angin di dekat pusatnya bergerak sangat cepat. Sedangkan derecho adalah badai petir kuat atau sistem badai petir dengan angin yang membentuk garis lurus. Artinya, angin ini nggak berputar. Derecho mengarah ke satu titik di suatu tempat dan bergerak ke situ. Kurang lebih kayak pelari maraton yang harus terus ngebut biar mencapai garis finish. Kalau kedua badai ini dibandingkan, kekuatan tornado berada di level 6 dengan kecepatan 64 sampai 612 km per jam. Sedangkan derecho berada di level 1 atau 2 dan ukurannya agak kecil. Kecepatannya berkisar antara 118 sampai 182 km per jam. Kedua badai ini juga bisa disertai badai petir, halilintar, dan hujan lebat. Tapi tornado dan derecho punya perbedaan. Badai akan berubah jadi derecho kalau jejak kerusakannya melebihi 382 km dan kecepatan minimalnya 93 km per jam. Derecho nggak gampang diprediksi. Badai ini bisa terjadi saat cuaca cerah dan meteorolog bisa aja nggak mengantisipasinya. Lalu, angin tiba-tiba muncul dan bikin kaget, tapi layanan cuaca nasional Amerika Serikat akan memperingatkan masyarakat minimal setengah jam atau sejam sebelum kejadian, supaya mereka bisa nyari tempat berlindung. Badai ini menyapu sebagian besar Dakota Selatan, Minnesota, dan Iowa. Akibatnya, lebih dari 30.000 orang nggak mendapat pasokan listrik. Untungnya, para penduduk lokal bisa selamat karena mereka sudah terbiasa mengalami derecho. Meski begitu, langit hijau di atas wilayah mereka masih jadi pemandangan langka. Semua penduduk kebingungan dengan munculnya fenomena ini. Jangan-jangan mereka mendapat pertanda buruk, tapi kemungkinan itu cuma fenomena biasa. Sebetulnya sih, para saintis belum punya penjelasan pastinya, tapi ada beberapa asumsi yang terdengar meyakinkan. Langit hijau adalah fenomena yang sangat langka. Kebanyakan ilmuwan menduga fenomena ini terjadi saat badai dahsyat mendekati suatu area sebelum matahari terbenam atau terbit, lalu langit akan berubah jadi hijau. Meteorolog NBC Bill Cairns juga pernah mengalami kejadian serupa. Dia bilang, langit hijau bisa muncul karena hujan es lebat terjadi sebelum badai. Lalu kenapa ya langit itu bisa berwarna biru atau ngeliatin warna lain sesuai kondisinya?
Jadi singkatnya, matahari memancarkan cahaya secara bersamaan dalam spektrum warna. Mata kita cuma akan ngelihat warna putih, meski sebetulnya di situ ada banyak warna. Hanya saja, panjang gelombang setiap warna berbeda-beda. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek dari warna lain. Warna ini lebih mudah beralih dari molekul udara dibanding gelombang warna merah, sehingga warna biru lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Makanya, langit akan kelihatan biru saat cuaca cerah. Namun, gelombang warna merah dan oranye sangat panjang dan bergerak lebih lambat. Kedua warna ini biasanya tertinggal oleh warna lain, tapi saat matahari berada di dekat ufuk, arah cahayanya berubah. Lalu, gelombang warna merah dan oranye lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Meski mata kita melihat matahari terbit dan terbenam dengan warna merah dan oranye, sebetulnya di situ juga ada warna lain, misalnya biru dan hijau. Tapi gelombang warna ini harus terpantul ke objek agar mata kita lebih cepat menangkapnya dibanding cahaya merah. Nah, disinilah air berperan. Awan tersusun atas titik-titik air saat ukurannya cukup besar dan menggantung di angkasa. Tetesan air mempengaruhi aktivitas cahaya. Kebanyakan badai dahsyat terdiri dari air dan es. Terlebih lagi, air paling gampang memantulkan cahaya biru dan hijau. Makanya, air danau dan sungai kelihatan hijau kebiruan di mata kita. Padahal sebetulnya warnanya transparan. Tapi keberadaan ganggang juga ngaruh sih. Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan langit berwarna hijau. Matahari harus berada di dekat ufuk. Saat awan badai mendekat, sisi langit harus cerah, tapi harus ada sedikit celah untuk sinar matahari. Lalu, cahaya biru samar-samar akan beralih ke awan badai. Cahaya biru ini kemudian dipantulkan oleh tetesan air dan es. Selanjutnya, cahaya ini berpadu dengan warna merah khas matahari terbenam dan berubah jadi cahaya hijau cerah. Warna inilah yang menyebar ke sisi langit. Makanya, dalam banyak kejadian, langit hijau ini cuma bisa diamati di sore hari. Tapi ada juga yang terjadi di siang bolong karena kondisinya sangat spesifik. Kejadian ini jadi makin langka. Nah, kalau kamu kebetulan ngelihat langit hijau kayak gini, nggak usah langsung panik ya. Langit hijau nggak selalu disertai badai dahsyat kok. Peluangnya memang tinggi, tapi nggak ada yang tahu pasti. Bisa aja badai ini cuma dibarengi hujan deras. Jadi, sebaiknya segera cari tempat berlindung kalau kamu melihat langit hijau. Dan kalau beruntung, kamu juga bisa menyaksikan langit cantik ini dari tempat yang aman. Fenomena ini memang sangat langka dan unik. Sebagian orang juga bilang, langit hijau ini adalah fenomena paling memukau yang pernah mereka lihat. Kamu berbaring di rumput menatap langit biru, menikmati nyanyian burung dan berjemur. Kamu melihat awan dengan bentuk berbeda perlahan naik tinggi ke udara. Tiba-tiba, kamu mendengar gemuruh nyaring dari kejauhan. Kamu berdiri dan melihat awan tebal besar di atas. Tapi bukan ukurannya yang membuatmu takut, melainkan bentuknya. Awan itu mirip tengkorak. Tenang, bukan berarti akan terjadi hal buruk. Omong-omong, itu bahkan bukan awan. Beberapa tahun lalu, tengkorak terbentuk dari asap tebal di atas Gunung Vesuvius di Italia. Itu gunung berapi yang sama menghancurkan kota kuno Pompei dari muka bumi. Tentu saja, saat itu banyak orang takut gunung berapi itu akan meletus lagi. Untungnya, gunung berapi itu masih tertidur lelap. Awan tengkorak terkenal itu hanya berasal dari kebakaran hutan di dekat sana. Tapi warga lokal tidak begitu yakin. Beberapa orang berpikir kebakaran itu dan tengkorak itu sengaja dibuat. Itu bukan pertama kalinya. Centralia, Pennsylvania. Populasi, lihat saja, kelihatan agak seram. Pepohonan gundul, tidak ada hewan, tidak ada orang. Semua bangunan kosong. Jalanan retak dan kerikil berserakan. Jelas, tidak ada mobil. Asap tebal di mana-mana. Kota ini sudah terbakar selama lebih dari 50 tahun. Dulu, Centralia adalah kota tambang. Salah satu tambang batu baranya ditinggalkan dan warga lokal menggunakannya sebagai tempat pembuangan sampah. Lalu, menurut kebanyakan orang, kota itu memutuskan untuk menyingkirkan sampah dengan cara biasa, dengan membakarnya. Rencana itu memicu masalah besar. Kita lihat apa kemungkinan masalahnya di sini. Api dari sampah menyusup ke dalam terowongan batu bara, memicu batu bara yang masih ada di bawah sana, dan terbakar sejak itu. Level karbon dioksida meningkat, dan mereka harus menutup tambang lain di dekat sana demi keselamatan. Tidak ada yang bisa menghentikan apinya, dan api bawah tanah itu menyebar ke bawah kota. Jalanan mulai menghangat, tanah menjadi asam, dan jalan perlahan dipenuhi asap dan asbut.
Pada tahun 2017, hanya ada 5 orang yang tinggal di sana. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kamu melangkah di atas esnya yang transparan dan melihat ke bawah. Tidak ada ikan, hanya gelembung beku yang misterius. Gelembung itu terlihat seperti awan kecil yang membeku di es atau ubur-ubur yang lupa membawa jaket musim dingin. Ada ribuan gelembung kecil yang mengandung metana, tapi jangan coba-coba menggali lubang di es itu untuk menyentuhnya. Metana sangat mudah terbakar. Ini dihasilkan oleh bakteri penghasil metana yang makan dedaunan, rumput, serangga, dan bahan organik lain yang masuk ke danau. Saat metana menyentuh air beku, itu menjadi puluhan ribu bola-bola kecil beku. Saat esnya mencair, bola itu terbuka dan mendesis. Jika kamu menyalakan api di atasnya pada waktu yang tepat, danau itu akan seperti gunung berapi yang meletus. Danau serupa bisa ditemukan di dekat beberapa pantai Samudra Arktik. Di sana, ukuran gelembungnya bisa mencapai beberapa kali ukuran balon udara. Jelas cantik, tapi tidak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, di Pulau Jawa. Kamu datang ke gunung berapi besar yang dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Gunung berapi itu tampak tidur, tapi asap keluar dari sana. Kamu mendaki ke puncak. Lelah, lunglai, berkeringat. Kamu siap menyegarkan tubuh. Bagus, kamu berhasil mencapai puncak. Kamu melihat ke mulut gunung berapi itu. Tidak ada lava yang mendidih. Hanya danau cantik, terang, berwarna toska di bawah sana. Itu seperti oasis, waktu yang sempurna untuk berenang. Kamu turun dan siap melompat. Tapi itu bukan air, melainkan asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Saat tersentuh danau, itu membentuk air. Maksudku asam, toska yang indah. Sebaiknya kembali ke desa terdekat, istirahat, dan kembali pada malam hari saat lebih dingin. Dalam gelap, danau itu seperti berkilauan. Tepat di atasnya, kamu melihat awan kecil meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang naik dari danau, bercampur dengan udara dan mengeluarkan kilat cahaya biru terang. Namun jangan terlalu dekat. Di langit, di bawah tanah, gunung berapi, danau. Waktunya pergi ke laut. Kamu naik yacht dan berlayar, tak peduli di mana. Yang berikutnya ini terjadi di seluruh dunia. Jadi lautnya jernih dan tenang. Tidak ada angin di layarmu. Semuanya sangat tenang. Tunggu, apa itu? Kamu mendengar suara nyaring. 2 detik kemudian, gelombang besar jauh lebih tinggi dari tiang kapalmu naik dari laut yang tenang dan menerpa yachtmu. Kapal itu berhasil tetap tegak dan gelombang besar itu menghilang. Kamu baru saja selamat dari serangan rock wave. Menurut beberapa ilmuwan, ini terjadi saat arus laut permukaan berhadapan dengan angin sakal yang kencang. Ilmuwan lain mengatakan ini terjadi saat arus hangat dan dingin bertabrakan. Satu lagi teori populer adalah interferensi gelombang, di mana gelombang kecil menyatu untuk membentuk satu gelombang besar. Dalam kondisi tertentu, gelombang itu mendapat semacam kekuatan super. Dari semua gelombang di area ini, akan ada satu yang menyerap energi dari semua gelombang lain. Saat penuh, gelombang itu memuntahkannya. Mungkin itu sebabnya gelombang itu sangat besar, tapi hanya bertahan sesaat. Bagaimana dengan awan? Menyeramkan? Bisa saja. Jika itu awan petir besar, dinding abu-abu dan hitam yang menghalangi matahari, bulan, dan bintang. Kamu sedang bersantai di halaman belakangmu, lalu melihat awan petir. Lalu ada badai petir, hujan es, banjir, dan bahkan tornado. Itu mudah dilihat berkat penampilannya yang luar biasa, tebal, berat, dan gelap. Bagian dalamnya bahkan bisa berkilauan karena petir. Itu awan yang menyeramkan, tapi sebelum kamu kabur, mari lihat pembentukannya. Awan itu seperti roller coaster. Bayangkan, kamu satu tetesan air kecil yang sedang nongkrong dengan teman-temanmu di laut, mengantri untuk wahana baru yang baru buka. Ini saatnya, kamu memakai pengaman. Tidak terjadi apa-apa. Lalu, kamu merasakannya. Roller coaster mulai naik, naik, naik. Kamu bisa melihat semua teman-temanmu dari bawah sana. Mereka sangat kecil. Kamu terus naik, menunggu untuk turunan besar. Tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu kamu berada tinggi sekali sampai kamu berada di awan. Di atas sini tidak menyeramkan dan kamu punya banyak teman. Bagus. Di sini mulai dingin. Kamu melihat sekeliling, ini terjadi kepada semua orang. Kamu diubah menjadi kristal es yang indah, sangat berkilau dan cantik. Awan itu terisi, menjadi penuh dengan semua tetesan air.
Wahana itu masih tenang dan Wahana itu mulai turun dan kamu mulai terjun bebas. Awalnya perlahan, lalu lebih cepat. Ribuan temanmu jatuh kembali ke darat. Beberapa berpegangan erat pada susuran tangan. Beberapa tertawa dan melambaikan tangan ke udara. Wuhuu! Dan pure. Tapi aku lebih suka wahana petir. Di sana mereka memasang pengaman. Wahana dimulai, lalu kamu bermain bom kar di awan. Semakin sering kamu bertabrakan dengan tetesan air lain, semakin banyak petir yang diciptakan. Tidak semua petir terjadi di dalam awan. Ada fenomena langka yang disebut petir vulkanis. Petir itu terjadi di atas gunung berapi. Yang paling terkenal terjadi di Jepang. Gunung itu meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke udara. Jadi, itu awan gunung berapi yang sangat mengerikan. Ditambah petir. Wow, petir biasa terjadi selama badai saat kristal es bertabrakan. Di petir vulkanis, butiran debu bertabrakan, menciptakan gesekan dan memercik di langit. Oke, sebaiknya selesaikan perjalanan ini dengan sesuatu yang aman dan cantik. Tolong jangan ada lagi roller coaster awan. Kamu berada di Gurun Atacama di Chili Utara, salah satu tempat paling kering di bumi. Tapi gurun ini memiliki rahasia indah. Setiap 3-5 tahun, bunga muncul tiba-tiba. Itu sangat terkenal sampai disebut juga gurun berbunga. Benih bertaburan di tanah menunggu hujan. Saat gurun itu mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga tumbuh. Pasir kuning Atacama menjadi ungu, putih, hijau, dan merah muda. Matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah. Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah loh. Kadang-kadang langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini. Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Gak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi, sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu, tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik, tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus. Dan air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya, yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya.
Mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak menghantam pantai dengan cara yang aneh yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya. Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang. Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka. Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan nggak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrikor. Air hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu. Dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengung, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak, dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu, mencoba meraih bagian badai yang bermuatan negatif. Percaya deh, kamu nggak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah. Apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang gak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan. Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk letusan gunung berapi.
Kalau kamu berada di alam bebas, perhatikan air di anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Kalau permukaannya turun dengan cepat, bahkan saat hujan, ini mungkin pertanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu mendengar suara gemuruh yang samar-samar atau suara yang gak biasa, seperti batu-batu yang saling beradu, bisa jadi puing-puing sedang menuju ke arahmu. Ini adalah tanda untuk segera pergi ke tempat yang aman. Seperti sekarang,